Assalamualaikum, hello. Saya Nubaya Batirari. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kasus kecurangan laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, share, and comment. Oke, yang pertama ada jejak hitam PT Hason Internasional manipulasi laporan keuangan 2016. Nama PT Hason Internasional mencuat sejak beberapa waktu belakangan ini. Perusahaan seperti ini dikait-kaitkan dengan skandal dua perusahaan BUMN asuransi PT Asuransi Jiwasraya Persero dan PT Asbari Persero. Baik Jiwasraya maupun Asbari menempatkan dana nasabahnya dengan nominal cukup besar di PT Hason Internasional. Selain penempatan lewat saham, investasi juga mengalir lewat pembelian medium term note atau surat berharga sejenis utang. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan OJK, PT Hason Internasional pernah terbukti melakukan manipulasi penyajian laporan keuangan tahunan LKT untuk tahun 2016. OJK pun menjatuhkan sanksi baik untuk perusahaan maupun direktur utamanya Beni Tajokoro. Dalam pemeriksaan yang dilakukan OJK ditemukan manipulasi dalam penyajian akuntansi terkait penjualan kafling siap bangun dengan nilai gross Rp 732 miliar sehingga membuat pendapatan perusahaan naik tajam. Dalam jual beli tersebut, Hason Internasional melakukan pelanggaran standar akuntansi keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate. OJK mempersalahkan pengakuan dengan metode akrual penuh meski dalam LKT 2016 transaksi tersebut tidak diungkapkan di LKT 2016. Sementara jika berdasarkan dengan akuntansi aktivitas pengembangan real estate, pendapatan penjualan bisa diakui dengan metode akrual penuh dengan syarat telah memenuhi kriteria termasuk penyelesaian perjanjian pengikatan jual beli atau biasa disebut dengan PPJB yang tidak bisa dibuktikan oleh perseorang. Bahwa Saudara Beni Tajokro Saputro selaku Direktur Utama PT Hason Internasional per 31 Desember 2016 terbukti melakukan pelanggaran, tulis OJK dalam keterangannya. Menurut OJK, dengan tidak menyampaikan PPJB kepada auditor yang mengaudit LKT PT Hason Internasional membuat pendapatan pada LKT 2016 menjadi overstate dengan nilai material Rp 613 miliar. OJK menjadi tersesat dan tidak dapat menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan PT Hason Internasional melakukan koreksi atas LKTP PT Hason Internasional per 21 Desember 2016. Yang kedua ada unsur penipuan fraud atau biasa disebut fraud atas rekayasa laporan keuangan Garuda Indonesia. Dirilis dari Nusantara News.com setelah Badan Pemeriksaan Keuangan BPK melalui anggota 1 Badan Pemeriksaan Keuangan Agung Firman Sampurna mengungkapkan bahwa BPK menemukan sejumlah masalah dalam hasil audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero. Secara umum, BPK melihat ada dugaan kuat terjadi financial engineering seperti disampaikan oleh Agung pada tanggal 20 Juni 2019. Anggota 1 BPK tersebut lebih jauh mengungkapkan bahwa BPK menemukan salah satu masalah itu adalah
soal pengakuan piutang Garuda yang dicatat dalam laporan keuangan. Tetapi intinya menurut anggota BPK, ini adalah temuan banyak. Agung menjelaskan temuan itu diketahui setelah BPK melakukan sidang badan sehari sebelum tanggal 20 Juni 2019. Dalam sidang itu, auditor BPK menyampaikan hasil review terhadap kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan audit laporan keuangan Garuda. Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kemenku Hadianto yang menduga proses audit keuangan Garuda Indonesia belum sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Tapi pihak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tidak bisa serta-merta kami memutuskan sanksinya. Berbeda dengan BPK dan Kementerian Keuangan, pihak Otoritas Jasa Keuangan OJK justru telah menetapkan sanksi berupa denda sebesar 1,25 miliar dan masing-masing direksi serta komisaris sebesar Rp 100 juta. Pertanyaannya adalah, apakah pelanggaran rekayasa laporan keuangan? Istilah populernya make up oleh Direktur BUMN Garuda Indonesia yang merupakan maskapai kebanggaan bangsa Indonesia ini dibiarkan begitu saja atau hanya cukup denda administratif yang dibayarkan oleh OJK? Apalagi secara terbuka pihak manajemen Garuda Indonesia melakukan perubahan atas laporan keuangan tahun anggaran buku 2018 dan menyatakan bahwa koperasi mengalami kerugian sebesar 2,4 triliun yang sebelumnya laporan keuangan mencatat laba sebesar 11,5 miliar. Artinya, selisih merupakan rekayasa laporan atau menipu yang telah dilakukan oleh direksi Garuda Indonesia. Lalu pertanyaan berikut adalah, apa tindakan pemerintah baik ikut Menteri BUMN sebagai kuasa rapat umum pemegang saham atau yang biasa disebut RUPS, Menteri Perhubungan sebagai lini koordinasi sektor dan terlebih Presiden Joko Widodo atas perbuatan ini? Rekayasa yang memperluaskannya. Sejumlah standar telah dibentuk sebagai bagian dari International Financial Report Standard yang dahulu dikenal dengan nama International Accounting Standard atau IAS. IAS dikeluarkan antara tahun 1973 dan sampai 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional atau bahasa Inggris International Accounting Standard Committee. Pada tanggal 1 April 2001, International Accounting Standard Board melalui standar akuntansi internasional dari IASC. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menciptakan dasar guna standar akuntansi pada masa mendatang yang berbasis prinsip konsisten secara internal dan diterima secara internasional. Karena hal tersebut, Dewan IASB dan VASB Amerika Serikat melaksanakan proyek secara bersama. Demikian pula halnya dengan perusahaan-perusahaan termasuk BUMN di Indonesia telah pula melakukan bermacam-macam standar akuntansi yang digunakan sebagai entitas sesuatu dan organisasi. Standar akuntansi di Indonesia juga mencakup pada teori yang ada seperti layaknya IFRS yang digunakan pada skala global. Sedangkan penggunaan IFRS sendiri ditentukan karena Indonesia merupakan anggota IFAC, International Federation of Accounting, yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini ada 4 macam standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia, DSAK IAI, dan telah ada 1 acuan standar yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar yang telah ditetapkan ini banyak dipakai oleh kebanyakan
entitas baik oleh pihak swasta maupun lembaga negara. Jika akhirnya laporan keuangan Garuda Indonesia disampaikan ulang dan terbukti adanya selisih dari pernyataan awal yang mencatat laba Rp 11,5 miliar dan dirubah menjadi 2,4 triliun atau rekayasa akuntansinya adalah sejumlah 11,5 triliun, maka secara logis dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Garuda Indonesia tak memenuhi kaidah-kaidah yang telah menjadi acuan secara nasional dan internasional, dan hal ini merupakan perbuatan yang memalukan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Tidak hanya Presiden Republik Indonesia, pelanggaran rekayasa laporan keuangan ini telah membuat publik tidak memperoleh informasi keuangan dengan benar, objek dan faktual secara tak menggambarkan kondisi yang ada. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada skandal Enron, perusahaan energi canggih investor. Dirilis dari Liputan 6com Jakarta, keuntungan besar selalu sukses menggoda para investor untuk membenamkan modalnya di sebuah perusahaan. Tapi bagaimana jadinya jika profit perusahaan ternyata tidak sebesar yang dilaporkan? Aksi penipuan laporan keuangan perusahaan demi menarik investor ini pernah sekali mengundang perhatian dunia saat dilakukan salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat, AS, Enron, yang kala itu menduduki peringkat ke-7 perusahaan terbesar di Asia. Terbelit skandal penipuan pada para investornya. Melalui laporan keuangan perusahaan yang cerah, Enron sukses mendapatkan guyuran dana segar dari para investor. Tapi sayangnya, kesuksesan yang perusahaan energi raksasa itu akhirnya ambruk karena serangkaian penipuan di pihak manajemen. Bukan hanya soal penghasilan, bahkan utang Enron pun tidak diungkap di hadapan para investor. Belum berhenti sampai di situ, Enron disebut pendapatan dorongan dari Gedung Putih. Maklum, Enron mengeluarkan dana dalam sejumlah besar untuk mendorong mantan Presiden AS George W. Bush dalam kampanyenya. Bagaimana nasib perusahaan besar itu akhirnya? Berikut kisah skandal penipuan salah satu perusahaan terbesar di AS seperti dikutip dari BBC News, Time, The Economic, dan sejumlah sumber lainnya. Kamis, tanggal 3 bulan April 2014, perusahaan energi terbesar. Pernah jadi salah satu perusahaan terbesar di AS, Amerika Serikat, Enron merupakan perusahaan energi yang didirikan Kinley, seorang pria kelahiran Missouri, Amerika Serikat. Tanpa banyak yang menyadari bagaimana awalnya perusahaan yang berbasis di Houston, Texas, itu telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hanya dalam waktu 15 tahun, Enron telah sukses menjadi perusahaan terbesar ke-7 di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut tercatat mempekerjakan 21.000 karyawan di lebih dari 40 negara. Lei bersama dua rekannya berhasil membesarkan Enron sehingga bernilai US 68 miliar atau setara Rp 768,5 triliun, kurs Rp 11,301 USD. Harga saham naik sehingga USD 9 per lembar karena para investor terus menanamkan modalnya. Skandal Enron mulai terkuat. Lei kehilangan US 74 miliar. Pada tahun 1997, Enron membeli saham perusahaan energi lain yaitu Jedis. Setelah itu Enron menjual sahamnya pada perusahaan yang diciptakan sendiri para pengelola CEO. Kemudian melalui serangkaian transaksi kompleks yang mengemukakan Enron untuk menyembunyikan utang-utangnya. Pada 20 Februari 2001, majalah internasional Forbes mengungkapkan Enron sebagai perusahaan yang menanggung banyak utang. Saat itu saham Enron
anjlok hingga USA 75,9 karena para investor mulai menarik uangnya. Terungkap sudah, Lei melebih-lebihkan keuntungan di laporan keuangan perusahaan. Dia juga sukses memainkan laporan keuangan hingga utang-utangnya tidak ketahuan. Pada akhir 2001, hanya dalam waktu kurang dari setahun, saham Enron anjlok parah hingga ke level USA 26K. Akibat, Lei tercatat kehilangan dana sebesar Rp US 76 miliar dari para investor saat semua penipu terkuat. Bangkrut investor tuntut penjelasan perusahaan. Pada 2 Desember 2001, Enron melaporkan perusahaannya telah jatuh bangkrut. CEO Andres Joseph Berardino mengatakan perusahaannya menemukan kemungkinan tidak melanggar hukum yang dilakukan Enron. Pada 6 Januari 2002, Departemen Hukum Amerika Serikat lantas meluncurkan tim investigasi untuk membuktikan tuduhan kriminal tersebut. Para investor, pegawai pemegang dana, pensiun hingga politisi menuntut penjelasan atas jatuhnya Enron yang telah jaya selama belasan tahun. Kemungkinan adanya penipuan dan pencucian uang akhir terbukti benar. Kasus tersebut lantas menyeret salah seorang pegawai bernama Michael Cooper. Dia lantas membongkar seluruh penipuan yang terjadi di Enron. 3 dalang penipuan investasi tersebut akhirnya terkuat, yaitu mantan manajer keuangan Andre Fasto, mantan pemimpin CEO Ken Lay, ketua audit keuangan Enron David Duncan, Lei meninggal saat menunggu vonis pengadilan. Lei menolak untuk berkomentar atas kasus tersebut dan mengatakan dirinya akan mengikuti proses hukum yang harus dijalani. Sementara Fasto harus menjalani hukuman karena terbukti melakukan permainan dalam menjalani tugasnya saat mengurus administrasi keuangan perusahaan. Sementara kedua audit Enron Duncan juga dituduh telah menyembunyikan sejumlah temuan kunci dalam penemuan tersebut, salah satunya pejabat Enron lainnya yang ikut mendirikan perusahaan tersebut, Jeffrey Kling. Jeffrey Kling membantah pengetahuan apapun mengenai tindakan kriminal tersebut. Lei kemudian menerima 11 gugatan mengenai penipuan dan berbagai tindakan kriminal terkait tragis Lei meninggal pada 2006 saat tengah menikmati liburan sambil menunggu vonis pengadilan. Sekian penjelasan dari saya mengenai kecurangan laporan. See you.